Perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah berapa? Oke, dilatasi waktu ini konsepnya tentang relativitas khusus. Jadi ketika waktu itu ketika rentang waktu diamati oleh pengamat dalam keadaan diam, maka rentang waktu itu tidak mengalami relativitas ya, atau tidak mengalami dilatasi waktu. Tetapi ketika rentang waktu itu diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka rentang waktu itu akan mengalami yang namanya dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu itu bagaimana? Jadi kalau misalkan 1 menit itu 60 detik ya, dalam keadaan pengamatnya diam gitu ya, terus rentang waktu yang diamati juga diam, maka tidak terjadi perubahan ya, baik sebelum diamati maupun setelah diamati. Tetapi ketika pengamatnya itu sudah mengamati rentang waktu dalam keadaan bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka rentang waktu itu nanti akan berubah gitu ya. Nah, berubahnya itu semakin lama rentang waktunya. Jadi misalkan 1 menit itu 60 detik, ketika diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka rentang waktunya nanti lebih dari 60 detik. Seperti itu ya. Nah, kita tuliskan persamaan dilatasi waktu itu adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini persamaan dari dilatasi waktu. Jadi delta T-nya ini adalah dilatasi waktu atau rentang waktu yang diamati oleh pengamat dalam keadaan bergerak. Delta T0 adalah rentang waktu aslinya atau dalam keadaan diam. Kemudian V-nya ini adalah kecepatan dari pengamatnya. Nah, ada cara cepat ya yang sering kita tahu bahwa ketika nanti V-nya itu nilainya adalah 0,6 C, maka hasil akarnya itu ya, yang 1 min V kuadrat per C kuadrat itu hasilnya adalah 0,8. Sedangkan ketika V-nya nanti itu 0,8 C, maka hasil akarnya itu adalah 0,6. Oke ya. Nah, kita akan bandingkan antara dilatasi waktu keadaan pertama dengan dilatasi waktu keadaan kedua. Atau saya tulis delta T1 per delta T2 gitu ya. Nah, karena delta T0-nya sama, maka nggak usah ditulis ya. Berarti tinggal yang akarnya saja. Nah, akar dengan delta T-nya itu kan berbanding terbalik. Berarti ketika delta T2-nya itu di bawah ini, maka akarnya itu ada di atas ya. Atau saya tulis akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Yang bawah sini berarti untuk yang delta T1 ya, 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Oke, untuk V2 kita tahu nilainya adalah 0,6 C. Sedangkan untuk V1 nilainya adalah 0,8 C. Sehingga ketika kita masukkan nilainya ya, V2 kan nilainya 0,6 C, maka hasil akarnya adalah 0,8. Kemudian untuk yang V1 karena 0,8 C, maka hasilnya 0,6. Sehingga hasil perbandingannya kita dapatkan 4 dibanding 3 gitu ya. Nah, itu adalah jawabannya. Sehingga kita pilih jawabannya yang C.